Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brahma Randra Kirana, saya IT Support di PT Garuda Cyber Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML struktur, beberapa HTML struktur. Yang pertama itu ada HTML basic, HTML formatting, dan HTML forms. Oke, di HTML basic itu terdiri dari tag yang namanya tanda seru doctype HTML, itu gunanya untuk mendeklarasikan tipe HTML. Terus ada tag HTML digunakan untuk halaman root dari halaman HTML. Ini sebagai pembuka dari membuat dokumen HTML. Terus ada tag head untuk membuat informasi dari halaman HTML, contohnya title dan link. Ada tag title untuk membuat judul. Ada tag body. Body ini gunanya untuk tubuh atau wadah dari dokumen untuk membuat website. Terus ada H1 ini membuat heading. Ada tag P untuk membuat paragraf, ada tag BR untuk membuat enter, ada tag HR untuk membuat garis horizontal. Oke, biar lebih mudah saya akan mempraktekannya. Pertama kita buat dulu folder baru. Nama foldernya belajar HTML. Saya menggunakannya di Visual Studio Code ya. Terus kita tarik saja di sini. Lalu saya buat file index.html. Sama tadi kita deklarasikan dulu doctype-nya. Lalu kita buka halamannya dengan menggunakan tag HTML. Dan jangan lupa dengan tutup. Untuk menutup elemen yaitu dengan menggunakan slash HTML. Nama HTML. Nama tagnya. Terus kita buat head untuk informasi dari dokumennya. Lalu di dalam head kita kasih aja title. Titelnya belajar HTML. Lalu di bawah head kita kasih body. Ini untuk kontennya. Di dalam body ini kita contohkan satu tag elemen yaitu H1. H1 itu untuk menggunakan heading. Eh, kita buat saja tulisannya Hello World. Oke, cara menjalankannya yaitu klik kanan, lalu open in default browser. Nah, ini sudah muncul ya H1. H1 ini terdiri dari sampai H6. Dia tergantung dari besar dan ketebalan dari headingnya. Boleh kita contohkan aja. H6 misalnya. Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Nih, dari besar dan ketebalan headingnya. Terus yang kedua ada tag paragraf. Dengan menggunakan tag P, ini adalah paragraf. Paragraf. Oke, kita refresh. Nah, muncul. Terus ada yang namanya tag BR, itu kepanjangannya break line. Misalnya kita ingin menggunakan enter di paragraf yang yang ini ini adalah paragraf. Contohnya, terus kita gunakan BR, kita save, lalu kita refresh, dia bakal nge-break line ke bawah. Seperti ini. Terus ada namanya HR, itu horizontal rule. Dia bakal membuat garis di tengah atau membuat garis lurus horizontal. Kita coba praktekkan. Nih. Setelah itu adalah dasar dari HTML basic, ada doctype HTML, HTML,
head untuk informasi, title untuk judul, body ini untuk wadah atau konten dari website, H1 untuk heading, tag P untuk paragraf, tag BR untuk break line atau enter, tag HR untuk horizontal rule atau membuat garis horizontal. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu ada HTML formatting. HTML formatting ini untuk membuat berbagai macam teks yang berbeda. Contohnya ini ada tag B untuk membuat teks jadi tebal, tag I untuk membuat teks jadi miring, tag S. S itu adalah strike through untuk membuat garis tengah di teks, text address untuk membuat alamat, block quote untuk membuat kutipan panjang, Q untuk membuat kutipan inline, dan seterusnya. Oke, biar tidak lama kita praktekkan saja. Sini kita buat file baru yaitu format HTML. Oke, biar tidak capek-capek lagi untuk mengetikkan basic ini, struktur dasarnya, kita bisa menggunakan shortcut yaitu menggunakan tanda seru, lalu kita klik aja enter. Nah, dia bakal otomatis muncul struktur basic dari HTML. Detailnya kita ganti format HTML. Oke, di dalam body kita bisa bandingkan dengan menggunakan paragraf ya teman-teman. Tadi adalah tag B ya. Yang pertama untuk ngebold atau mentebalkan huruf. Ini adalah paragraf. Kita bandingkan dengan bold. Ini adalah text bold. Terus kita lihat, kita jalankan. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Ini paragraf dan ini bold. Oke, terus ke tag I lagi. Tag ini artinya italic. Dia akan memiringkan teks. Ini adalah teks italic. Oke, boleh kita lihat lagi. Kita refresh. Nah, ini dia bakal italic. Kita break line aja ya teman-teman. Biar enak dilihat. Nah, terus ada tag S, strike through untuk membuat garis tengah. Jangan lupa ditutup ya teman-teman tag HTML-nya. Ini karena saya udah menggunakan extension, dia bakal otomatis menutup tag yang baru dibuat. Teks menggunakan strike through. Through. Kita refresh. Nah, dia bakal membuat garis di tengah teks seperti ini. Oke, kita biar aja biar enak dilihat, biar ada perbedaannya. Lanjut tag address. Address ini biasanya digunakan di bagian footer ya teman-teman atau di bagian bawah untuk menggunakan atau membuat email atau kontak dari pengguna dari admin. Kita buat saja footer dulu. Footer ini dia konten di bagian bawah. Terus ada address. Contohnya ini adalah kontak saya. Lalu kita buat tag A misalnya untuk membuat link. Atributnya href yaitu mail to misalnya hello gmail.com. Oke, gitu saja.
Kita lihat. Di sini kita buat aja. Ini adalah email saya. Lalu kita buat satu lagi lah. Tag A ini untuk membuat link ya teman-teman. Dan atributnya adalah href. Karena kita ke index.html, ke tempat awal. Kita tutup. Pergi ke index. Ya, kita save. Kita refresh. Oh, maaf teman-teman, ini ada typo sepertinya. Kita BR saja ya teman-teman. Nah, ya kalau kita klik dia bakal ke index. Ini titel yang pertama tadi. Kita kembali, ini titel yang di format HTML. Biasanya address itu ya untuk alamat atau bisa juga untuk kontak kontak as dari perusahaan. Oke. Terus ada block quote. Block quote itu untuk membuat kutipan panjang. Contohnya seperti ini. Kita buat block quote. Kita buat saja paragraf dari website ya teman-teman. Guna block quote ini dia bakal menengahkan teksnya, misalnya sepanjang ini. Terus kita copy. Nah, dia kan sepanjang ini ya teman-teman. Dia bakal gunanya tuh untuk auto break line sama dengan menengahkan teks dari kutipan panjang ini. Oke, kita lihat saja hasilnya. Kita refresh. Nah, mau sepanjang apapun dia kutipannya, dia bakal menengahkan atau mengkontainerkan dari teks yang panjang tadi dan auto break line atau auto enter. Oke, langsung lanjut. Terus ada yang namanya tag queue untuk membuat kutipan inline. Bedanya dengan block quote tadi, yang inline ini dia hanyalah satu teks untuk menggunakan satu baris menggunakan kutipan. Oke, kita contohkan saja. Misalnya di maksimal ini saya ingin membuat kutipannya. Kita buat aja tag queue. Lalu kita sampai sinilah, sampai titik. Kita tutup di titiknya. Nah, kita save. Kita lihat hasilnya. Ini pertamanya dia seperti ini. Kalau kita refresh, nah dia bakal membuat kutipan seperti ini menggunakan kutip dua. Oke, terus ada yang namanya tag pre. Tag pre ini adalah tag pre formatted untuk membuat teks jadi monoscape. Dan biasanya tag pre ini digunakan untuk membuat isinya kontennya adalah kode, kode dari contohnya yaitu CSS. Oke, ini kita word wrap aja. Kita enter saja lah. Word wrap itu untuk merapikannya teman-teman. Bisa shortcutnya yaitu ALTZ. Tadi apa? Tag pre ya, pre-formatted. Dan di dalam tag pre ini biasanya untuk digunakan kode seperti CSS. Kita contohkan aja tag kode. Lalu isinya pre. Dia otomatis bakal mengubah teks menjadi font familinya yaitu monospace. Oke, kita contohkan aja. Kita lihat kan. Misalnya ini seperti ini. Terus background. Red. Nah, ini kalau kita save. Kita lihat lagi.
Kita refresh. Nah, dia bakal seperti ini. Fontnya berubah menjadi monospace. Lalu di sini kita bebas menggunakan enter atau break line. Tidak perlu ketik lagi. Dia bakal otomatis nge-break line kalau kita menggunakan enter. Kalau dia satu baris seperti ini, kita refresh. Nah, kalau kita enter dia bakal break juga sendirinya. Oke, langsung aja. Terus text small untuk membuat teks jadi kecil. Contohnya saya ingin dari block code inilah ya teman-teman. Atau buat baru saja. Kita bandingkan dengan paragraf. Ini adalah teks paragraf. Terus text small membuat teks jadi kecil. Kita save. Kita refresh. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Ini paragraf dan ini adalah teks small. Oke, lanjut. Terus ada tag mark. Mark itu gunanya untuk menandai teks yang dibuat. Kita langsung aja contohnya. Misalnya di dalam kode ini saya ingin memarkkan thread ini. Kita buat aja tagnya mark. Dia default dari tag mark ini yaitu backgroundnya menjadi yellow. Tulis yellow di sini. Kita refresh. Ini teman-teman, lihat. Nah, dia bakal di mark atau ditandai. Biasanya itu digunakan untuk menandai teks yang penting ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Yaitu ada tag BDO. BDO itu untuk mengubah arah teks. Jadi mengubah arah teks itu contohnya seperti ini. BDO. Dan dia ada atributnya yaitu atribut dir. Contohkan aja RTL. RTL itu right to left. Jadi angka huruf itu yang kita buat misalnya ini adalah tag BDO. Ini kita lihatkan aja. Kita save. Kita refresh. Nah, dia bakal kebalik ya teman-teman. Right to left. Ini cocok ya untuk membuat teks bahasa Arab. Terus kita lanjut. ABBR untuk menjelaskan kepanjangan dari singkatan. Nah, kayak gini contohnya. Kita buat tag ABBR. Terus di dalam tag ini atributnya adalah title. Di title ini adalah memberitahu kepanjangan dari apa yang kita buat dari singkatan. Misalnya Garuda Cyber Indonesia. Terus di sini kita buat GCI. GCI. Kita save. Ini kita BR dulu ya teman-teman. Kita refresh. Nah, ini kalau kita hover ke teksnya, ini kalau kita hover ke teksnya dia bakal, nah, menunjukkan apa yang kita buat kepanjangannya dari titel tadi, yaitu dia gunanya tag ABBR. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tag A. Tag A itu untuk membuat teks jadi link. Ya, seperti yang di atas tadi, jadi seperti ini dia. Kita ulang saja. Tag A, ref, eh, sama dengan, contohnya saya ingin pergi ke IG Garuda Cyber ya teman-teman. Kita coba saja https
www.instagram.com/nama dari IG-nya, yaitu, terus kita tutup, kita buat ini adalah IG Garuda, IG GCI. Kita save, ini kita BR dulu, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal seperti ini. Terus kalau kita klik, dia bakal pergi ke IG Instagram Garuda Cyber ya teman-teman, karena kita menggunakan www.instagram.com lalu slashnya dengan Garuda Cyber. Oke, kita kembali, lanjut. Terus ada text sub dan text sub. Yang sub ini yang B terakhirnya untuk membuat teks jadi subscript, dan yang sub ini untuk membuat teks jadi superscript. Kita contohkan saja. Misalnya di dalam block code ini, pertama yang sub dulu ya teman-teman. Misalnya ini. Yang dalam karya ini kita subkan, subscript. Bukan subscribe ya teman-teman. Terus yang ini kita superscript. Jadi gunanya itu, nanti biar teman-teman langsung tahu, kita langsung praktekkan aja hasilnya. Kita perlihatkan hasilnya. Kita save. Kita pergi ke tempat tadi. Berarti ini tadi di mana, di dalam karya tadi ya teman-teman. Kita refresh. Nah, yang sub itu dia untuk mengebawahkan teks. Ini berguna untuk membuat kayak kimia gitu teman-teman, atau H2O contohnya O2. Terus superscript ini digunakan biasanya tuh untuk membuat pangkat dari matematika. Oke, sudah habis ya tabel formatting. Ya sebenarnya masih ada beberapa banyak lagi dari format tadi, tapi saya menjelaskannya cuman segini aja dulu. Kita lanjut ke HTML form. Nah, HTML form ini gunanya untuk membuat inputan. Oke, kita praktekkan saja. Kita buat file baru. Form HTML. Oke, jangan lupa pakai shortcut tadi. Tanda seru ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan shortcut HTML5. Ini ya teman-teman. Kita enter. Sama aja. Detailnya kita ganti form HTML. Sama ya? Beda ya teman-teman. Terus yang pertama itu ada form. Jadi gunanya untuk membuat form user. Terus ada label untuk membuat label, ada tag input untuk membuat inputan, ada tag select untuk membuat daftar drop down, dan seterusnya. Oke, kita praktekkan aja. Form ini biasanya dia di paling atas ya teman-teman. Dia misalnya kita memiliki inputan, lalu ingin mengirimnya ke suatu tempat atau ke admin, kita menggunakan form dengan atributnya yaitu action. Terus kita enter. Ini gunanya untuk membuat tempat inputan ya teman-teman. Lalu lanjut. Terus ada label. Label ini untuk membuat label. Contohnya nama. Terus ada input untuk membuat inputan. Inputan itu ada macam-macam ya teman-teman. Tipenya. Oke, kita bakal jelaskan satu-satu. Yang pertama itu tipe teks. Itu membuat inputan biar biasa menggunakan teks. Kita tutup.
Kita save, kita lihat, kita buka ke browser. Nah, dia bakal seperti ini, teman-teman. Ini gunanya inputan type text. Loh, ada juga misalnya contoh satu lagi tipe number. Dia gunanya untuk membuat inputan angka. Kita save. Ini nomor misalnya. Nah, ini ya bakal ada tipe untuk number. Kita BR ya, teman-teman. Ini bedanya tipe. Lalu ada select. Select itu gunanya untuk membuat drop down. Contohnya di dalam form kita buat select. Lalu biasanya select ini bersama dengan option ya, teman-teman. Option itu untuk pilihan di bagian dalam selectnya. Ini untuk membuat pilihan dari daftar drop down. Untuk membuat daftarnya ya, teman-teman. Misalnya gini, option. Atributnya itu value. Misalnya untuk jenis kelamin ya, teman-teman, laki-laki. Terus kita tutup. Sini kita buat laki-laki. Perempuan. Kita buat perempuan. Dan biasanya dia pertama tuh ada defaultnya, yaitu dengan kosong ya, teman-teman. Isinya kosong. Jadi kita save saja. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, dia bakal seperti ini, teman-teman, untuk buat drop down. Bisa laki-laki, perempuan, itu select. Biasanya itu untuk membuat jenis kelamin atau daftar mata pelajaran. Oke, lanjut. Ada teks area untuk membuat inputan yang panjang. Biasanya digunakan untuk membuat keterangan atau alamat ya, teman-teman. Saya contohkan aja teks area. Oke, teks area ini misalnya kita buat placeholder atributnya. Contohnya sini kita buat aja tulis keterangan. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal di sini bisa panjang ya, teman-teman, buat kutipan inputannya. Ini seperti ini. Terus kita bisa juga melebarkannya juga. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sebentar kita rapikan saja dulu ya, teman-teman. Oke. Terus di sini kita buat label. Pilih. Sini label juga. Sini kita buat label. Terus isinya misalnya keterangan. Terus dia biar bagus kita kasih break line. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Oh, ini ada lupa break line-nya, teman-teman.
formnya ya, ada kesalahan. Oke, kita save, kita refresh lagi. Nah, dia bakal seperti ini. Lanjut, terus ada field set. Field set ini gunanya untuk membuat grup input. Misalnya kita buat grup untuk biodata ya teman-teman. Oke, kita buat aja di paling atas dia karena untuk membuat grup ya. Field set. Terus tutupnya kita letak di bawah juga. Dan dia bakal kita save, bakal membuat grup dari inputan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada bordernya ya teman-teman. Terus lanjut ada legend untuk membuat caption dari inputan. Misalnya kita lanjut di bawah field set buat legend. Kita buat captionnya misalnya ini guna inputan dari biodata. Kita save. Kita refresh. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Oke, lanjut. Yang terakhir ada button untuk membuat tombol. So, misalnya kita buat button di sini ya teman-teman. Kita break dulu. Lalu ada button. Nah, di sini kita buat submit. Lalu button ini biasanya atributnya adalah tipe, tipenya submit. Nah, guna form action ini kita akan perginya ke index HTML ya teman-teman. Kalau kita mengeklik button submit ini, dia bakal pergi ke index HTML karena dia menggunakan action. Oke, kita tes saja. Kita refresh. Kita submit ya teman-teman. Nah, dia bakal ke tempat awal tadi ya teman-teman karena actionnya berada di index HTML. Kembali. Itu guna tag form ya teman-teman untuk mengirim data dari dari inputan yang kita ketik atau dari user. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like dan subscribe channel Garuda Cyber ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.